Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirta Hadi Winata, peserta Sarjana PNS tahun 2022, Angkatan 10, golongan 2, kelompok 4. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang core value berakhlak, salah satu core value berakhlak yang yaitu adaptif. Oke, adaptif. Adaptif ini merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, beberapa alasan nilai adaptif ini perlu diaktualisasikan antara lain, yang satu karena perubahan lingkungan strategis. Jadi, perubahan itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintahan yang kebal akan perubahan ini. Pun demikian dengan Indonesia. Kasus-kasus seperti terorisme, radikalisme, konflik regional dan sebagainya juga bertransformasi menjadi cara dan pendekatan baru akan memaksa negara untuk mengadaptasi juga cara-cara baru dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Yang kedua, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah. Tingginya tuntutan kerja akan membuat setiap instansi terus melakukan perubahan. Nah, praktek administrasi publik sebagai praktek eh, administrasi publik sebagai pengejawatahan fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang terus berubah. Nah, jadi kompetisi yang terjadi ini menuntut setiap instansi pemerintah itu melakukan adaptif untuk beradaptasi karena ada perubahan dan karena ada kompetisi. Lantas yang ketiga itu ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini juga membuat kita beradaptasi. Aktivitas industri yang saat ini banyak menggunakan sumber daya alam, khususnya minyak dan batu bara. Nah, ini sekarang sedang dialihkan oleh sumber daya yang lebih bisa digantikan dan lebih ramah lingkungan. Karena efeknya ke perubahan iklim, atmosfer itu mulai menipis dan pemanasan global terjadi. Nah, inilah seperti seperti ini hal seperti ini yang membuat kita eh, perlu melakukan adaptif. Nah, yang keempat itu perkembangan teknologi. Ini tidak bisa dipungkiri lagi terkait perkembangan teknologi. Kita semua sudah tahu bahwasanya teknologi ini sangat berperan penting dalam kehidupan, khususnya dalam proses bisnis ataupun birokrasi. Sekarang kita dituntut untuk mengembangkan teknologi, menerapkan teknologi dalam setiap aktivitas kita, khususnya dalam ASN, dalam melayani, itu dituntut sekali untuk menerapkan teknologi. Masyarakat itu eh, cenderung tidak suka dengan cara-cara lama yang berbelit-belit, prosedurnya ribet dan nggak update gitu. Mereka malas lagi mengantri lama-lama. Itu kan cara tradisional. Kalau bisa tuh semuanya ada di genggaman tangan saja. Nah, itulah yang namanya adaptif. Hal-hal seperti itu yang menuntut kita untuk harus melakukan adaptif. Dalam KBBI, diuraikan definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, seperti yang tadi, alasan-alasannya itu tadi, yang ada empat tadi, karena alasan itulah kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Keadaannya seperti itu. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi, di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan. Nah, ini penting. Jadi setiap ASN itu ditanamkan, diharuskan untuk mampu menerima perubahan, tapi tidak hanya mampu menerimanya, kita harus meresponnya dengan melakukan sebuah terobosan. Itulah yang namanya adaptif, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dan lingkungannya, juga perbaikan proses internal. Jadi setelah kita menerima perubahan, kita melakukan perubahan. Apa yang harus dirubah menyangkut adaptif ini tadi? Dalam konteks budaya organisasi, nilai adaptif tercermin dari kemampuan respon organisasi dalam mengadaptasi perubahan.
Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Nah, jadi adaptif ini di dalam lingkup ASN itu diperuntukkan yang pastinya meningkatkan kinerja kita sebagai pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, di sini bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan. Jadi, ada sebuah perubahan di lingkungan masyarakat. Nah, kita mengantisipasinya atau meresponnya dengan membuat kebijakan. Ya, ini sih maksud dari statement ini. Sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Kemudian mendorong jiwa kewirausahaan. Nah, jiwa kewirausahaan pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif, layaknya organisasi bisnis. Jadi kita ini udah mulai disamakan. Kita mencontoh kewirausahaan dalam proses bisnis. Nah, dalam pemerintahan kita dituntut untuk menerapkan nilai-nilai kewirausahaan karena kewirausahaan ini eh, dia cepat sekali beradaptasi dengan lingkungan. Jika lingkungan trennya tentang ini teknologi, nah jadi pemerintah juga harus mengikuti tren itu juga. Makanya mendorong jiwa kewirausahaan ini merupakan budaya adaptif dalam lembaga pemerintah. Kemudian memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya, seyogianya mampu memahami dan maksimalkan peluang yang ada. Nah, ini penting ya, kalau peluang ini kan tidak muncul, tidak selalu muncul. Namun, kalaupun ada sekecil mungkin peluang untuk bisa menghasilkan karya yang luar biasa, itu harus dimanfaatkan dengan cepat. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Jadi beradaptasi ini juga berarti kemampuan untuk memasukkan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani, yaitu berarti mengedepankan dengan mitra dan masyarakat. Terkait dengan kinerja instansi, budaya adaptif seyogianya diinternalisasi dan diwujudkan dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tapi justru merespon. Nah, di sini kan adaptif inilah yang membuat kita untuk bisa menghadapi tuntutan-tuntutan yang terjadi. Kita dituntut untuk harus cepat melayani, murah, mudah. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita terapkan di instansi kita. Tujuannya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Panduan perilaku adaptif. Nah, penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintah akan membawa konsekuensi adanya perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN. Jadi kita juga sedang berkampanye, sedang mengkampanyekan kita itu jangan seperti ini saja, tapi kita harus bisa melihat tantangan-tantangan yang ada, hambatan-hambatan yang ada untuk sebagai acuan kita untuk beradaptasi. Apa yang harus kita rubah? Apa yang harus kita gerakkan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut? Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif yang beberapa di antara dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Nah, ini paparan ini menurut Jeff Boss. Dalam Forbes menulis ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif. Yang pertama itu eksperimen orang yang beradaptasi. Jadi kita harus terbuka terhadap perubahan dan harus memiliki kemauan dalam hal toleransi, emosional, ketabahan mental, dan bimbingan spiritual untuk tidak hanya menyadari
ketidakpastian, tetapi juga untuk menghadapinya dan terus maju. Jadi kita dituntut untuk sadar bahwasannya itu sebuah ketidakpastian itu ada. Namun kita dituntut juga untuk menghadapinya dan terus maju. Tuh. Kemudian yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Nah, ini tidak mudah memang. Namun adaptasi itu berarti tumbuh, berarti berubah, berubah, dan berubah. Sebagai individu adaptif, maka persepsi mengenai apa yang dulu diyakini sebagai sebuah kebenaran diklarifikasikan sebagai kesalahan, dan kemudian mengadopsi apa yang sekarang diyakini sebagai kebenaran baru. Jika mentalitas mengkoreksi ini tidak dibangun, maka kita akan stagnan. Yang makanya melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Jadi di setiap kegagalan, setiap ada tindakan yang kita lakukan dan itu sebuah kegagalan, kita melakukan kegagalan. Nah, ini kita lihatnya dari kacamata bahwasanya ini sebuah peluang, peluang untuk memperbaiki dan mencapai sebuah keberhasilan agar tidak gagal kembali. Tuh. Ketiga, memiliki sumber daya. Jadi, orang yang memiliki dan menguasai sumber daya tentunya tidak akan terjebak pada satu solusi saja untuk memecahkan masalah. Orang yang mudah beradaptasi memiliki rencana darurat ketika rencana A tidak berhasil. Itu ciri-cirinya. Selalu berpikir ke depan. Selalu berpikir ke depan, tentunya ini lebih mengedepankan berpikir untuk mencari peluang. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang adaptif itu juga ini, berpikir ke depan, dia mencari peluang, memikirkan sebelum itu terjadi, dia sudah mengantisipasinya. Kedua, yang kelima, tidak mudah mengeluh. Nah, orang yang adaptif, orang yang pandai menyesuaikan diri, yang pasti dia tidak akan mudah mengeluh. Semua akan dijalaninya. Jika mereka tidak dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan, mereka akan beradaptasi dan terus maju. Jadi tidak mudah mengeluh dan terus maju. Yang keenam ini, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Karena eh, mereka bukan korban pengaruh eksternal karena mereka proaktif. Dia orang yang adaptif itu proaktif dan tidak terpengaruh sama pihak-pihak luar. Untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru, maka kita harus siap untuk melepaskan yang lama. Orang yang dapat beradaptasi tidak menyimpan dendam atau menghindari kesalahan yang tidak perlu, tetapi sebaliknya menyerap, memahami, dan melanjutkan. Tidak mencari popularitas. Nah, ini orang yang ciri-ciri adaptif, mereka tidak peduli dengan pusat perhatian karena mereka tahu itu hanya sementara. Daripada menyia-nyiakan upaya untuk masalah sementara, mereka mengalihkan fokus mereka ke rintangan berikutnya untuk maju dari permainan sehingga kita semua akhirnya melompat ke papan. Mereka sudah pindah ke tantangan berikutnya. Memiliki rasa ingin tahu. Tanpa rasa ingin tahu, tidak mungkin ada kemampuan beradaptasi. Jadi orang beradaptasi itu pasti ingin tahu, mencari sesuatu lagi untuk menambah pengetahuannya. Yang sembilan, beradaptasi. Kemampuan beradaptasi tentunya menjadi kunci pokok dari karakteristik adaptif. 10, memperhatikan sistem. Orang-orang yang dapat beradaptasi melihat seluruh hutan daripada hanya beberapa pohon, mereka harus melakukannya. Jika tidak, mereka akan kekurangan basis konteks dari mana mereka mendasarkan keputusan mereka untuk beradaptasi. 11, membuka pikiran. Nah, jika orang yang tertutup, itu tentunya tidak bisa beradaptasi. Mereka tidak akan bisa mendengar sudut pandang orang lain. Hanya terbatas dalam pikiran mereka. Mereka menganggap mereka lah yang paling benar. Nah, orang-orang yang adaptif itu membuka pikirannya. Mereka mendengarkan sudut pandang dari berbagai perspektif. Tidak hanya menurut dia saja. Yang ke-12, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Pilihan untuk berubah bukanlah pilihan yang mudah, namun bukan pilihan untuk tetap sama. Jadi memilih untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama membutuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pribadi. Panduan membangun organisasi adaptif. Yang pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri.
Jadi panduan membangun organisasi adaptif. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi, sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Nah, membangun organisasi adaptif menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah agar dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Organisasi adaptif baik di sektor publik maupun bisnis dapat dibangun dengan beberapa deskripsi yang kurang lebih sama, yaitu antara lain membuat tim yang diarahkan sendiri. Landasan dari setiap transformasi dari bawah ke atas dimulai dengan pemberdayaan tim yang memiliki motivasi dan pengarahan diri sendiri, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Nah, silo ini merupakan suatu sikap yang tidak ingin berbagi informasi. Sebuah organisasi tidak dapat beradaptasi dengan keadaan baru jika informasi-informasi penting itu disimpan. Nah, ini yang harus dihindari. Yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Jadi, ada sebuah organisasi harus memberikan ruang kepada anggotanya untuk berpikir adaptif untuk meningkatkan kreativitas. Gitu. Itu salah satu panduan agar si organisasi itu adaptif. Nah, terkait adaptif, panduan perilaku adaptif dalam core value ASN itu ada 3 untuk adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Jadi, sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Yang ketiga, bertindak proaktif, jadi aktif. Orang yang adaptif itu pasti aktif, mencari tahu, mencari peluang, mencari sebuah cara baru agar tidak mengalami kegagalan dan melihat kegagalan itu sebagai sebuah peluang. Oke, terima kasih. Demikian ulasan dari core value berakhlak untuk adaptif. Semoga dapat bermanfaat. Dan setelah ini dapat disaksikan bagaimana penerapan core value ASN berakhlak yang kategori adaptif. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, isi absennya kok nggak ada? Kenapa? Loh, isi absen kok nggak di sini, Bang? Loh, kita nggak pakai pinjaman lagi, kita udah pakai aplikasi ya, kayak absensi. Oh iya, sudah kapan? Nggak tahu. Kan kemarin udah dikasih tahu dari guru kita, bahwasanya aplikasi udah pakai absensi. Udah ada aplikasi lagi. Nah, ini dia aplikasi ini absensi. Penggunaannya sih tidak susah. Karena sekarang cuma teknologi, kita udah kerja, ada kehadiran dengan ini tinggi. Nah, kalau kita mau absen, kita tinggal tulis kehadiran. Nah, di sini kita foto.
Bang.